Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di rumah belajar Pak Guru Rahmat. Semoga kegiatan ini berguna dan bermanfaat. Bab keempat, cerita pendek. Dengan mempelajari bab keempat cerita pendek ini, maka diharapkan siswa mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Kemudian menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Terakhir, mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Ini adalah contoh majalah yang berisi kumpulan cerpen. Anita Cemerlang. Apakah majalah ini masih ada sampai saat ini? Tahukah kamu, dalam teks cerita pendek terdapat nilai-nilai kehidupan? Pertama, kita dapat menemukan nilai-nilai kehidupan dalam karakter tokoh pada teks cerpen. Biasanya nilai-nilai tokoh utama yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, kemudian juga ada yang menyebut dengan tokoh tritagonis. Tokoh antagonis kita tahu tokoh yang dianggap jahat, buruk, dan sebagainya. Protagonis adalah tokoh-tokoh yang dianggap baik, dianggap disenangi, dan sebagainya. Tokoh tritagonis biasanya penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Keduanya merupakan cerminan nyata dalam kehidupan ini. Mari kita pahami kata kunci dalam definisi teks cerpen. Ada teks, ada cerita, ada tokoh, ada peristiwa, ada imajinasi, ada pendek. Ciri-ciri dalam teks novel. Pertama, alur cerita bersifat tunggal dan lurus. Kedua, bersifat fiktif. Ketiga, jumlah kata sekitar 500 sampai 5000 kata. Kemudian penokohannya, nomor 4, penokohannya sangat sederhana. Kemudian kelima, kesan dan pesan moral. Tujuan utama teks cerpen untuk mendidik, menghibur, serta mengetahui nilai-nilai kehidupan. Teks cerpen akan pembaca temukan di lokasi sosial berikut ini. Dari buku fisik, majalah, buku elektronik, serta koran. Struktur umum dalam teks cerpen mulai dari orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Kita ulang kembali struktur umum dalam teks cerpen. Pertama, mulai dari orientasi. Orientasi itu adalah pengenalan cerita. Jadi ceritanya mulai berkenalan dan sebagainya. Kemudian ada komplikasi, yaitu mengungkapkan suatu peristiwa. Jadi ceritanya sudah mulai berjalan dan mulai ada tokoh satu dengan tokoh lain, sudah ada interaksi. Kemudian ada evaluasi menuju konflik. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mulai perkenalan, kemudian ada riak-riak tertentu, masuk kepada evaluasi menuju konflik, sampai kepada akhirnya resolusi, puncak konflik. Dalam kehidupan sehari-hari ada kalanya seseorang bisa menyelesaikan konflik itu dengan baik. Ada kalanya tidak bisa diselesaikan. Contohnya, ketika kamu mengenal seseorang, berkenalan, pacaran, sampai kepada ada konflik-konflik yang terjadi, kemudian ada puncak konflik. Kalau kalian tidak bisa menyelesaikan dengan baik, maka akan bisa pecah.
ya, selesai sampai di sini atau lanjut. Kemudian yang terakhir adalah koda, penyelesaian. Baik, tadi adalah pengenalan terhadap materi yang akan kita masuki. Ini materi yang sebenarnya. Kita lanjut kepada bab 4, nilai-nilai dalam kehidupan dunia cerpen. Pertama atau A, pemahaman cerpen. Yang kedua atau B, nilai-nilai dalam cerpen. C, demonstrasi nilai-nilai dalam cerpen. D, unsur pembangun cerpen. Serta E, penyusunan cerpen. A, pemahaman cerpen. Cerpen, pengertian, ciri-ciri, jenis. Cerpen adalah cerita pendek, kurang lebih 10.000 kata, yang memberikan kesan tunggal pada satu tokoh dan satu situasi yang habis dibaca dalam sekali duduk. Ciri-ciri cerpen: panjang karangan lebih kurang 10 halaman, habis dibaca sekali duduk, tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya, ada konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku, hanya menimbulkan satu alur cerita, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat, serta menimbulkan kesan mendalam bagi pembaca. Jenis cerpen: ada cerpen mini yang sangat singkat, ada cerpen ideal yang sedang, serta ada cerpen yang lebih panjang. Masuk kepada bagian B, nilai-nilai dalam cerpen. Pertama, nilai-nilai dalam cerpen. Kedua, mengidentifikasi nilai dalam cerpen. Nilai-nilai dalam cerpen ada nilai moral, ada nilai agama atau religius, ada nilai budaya, ada nilai kepahlawanan, ada nilai sosial, dan ada nilai politik. Langkah-langkah mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerpen. Pertama, membaca cerpen dengan seksama. Kedua, menganalisis tindakan dan dialog yang dilakukan oleh tokoh. Ketiga, menyimpulkan nilai-nilai kehidupan lewat tindakan atau dialog tokoh. Kita masuk pada bagian C, demonstrasi nilai cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita membaca cerpen dengan cermat dan teliti. Kemudian menganalisis nilai-nilai kehidupan dengan mengamati tindakan dan dialog tokoh. Kemudian nomor 3, menyimpulkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Selanjutnya nomor 4, menganalisis keterkaitan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen dengan kehidupan masyarakat sekarang. 5, mempraktikkan nilai-nilai yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. D, unsur pembangun cerpen. Pertama, unsur intrinsik cerpen. Kedua, unsur ekstrinsik cerpen. Ketiga, struktur cerpen. Dan keempat, kebahasaan cerpen. Unsur intrinsik cerpen mulai dari tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, serta amanat. Unsur ekstrinsik cerpen
mulai dari bahasa serta latar belakang pengarang. Struktur cerpen. Pertama, pengenalan situasi cerita. Kedua, pengungkapan peristiwa. Ketiga, menuju konflik. Keempat, puncak konflik. Dan yang kelima, penyelesaian. Kalau Bapak berikan contoh, ketika kamu bertemu dengan seseorang, anggaplah lawan jenismu yang jadi pacarmu, maka masuklah kepada pengenalan situasi cerita. Berkenalan, berteman, mulai dari perkenalan, berteman, kemudian nembak, dan sebagainya. Maka masuk kepada bagian 2, mengungkapkan peristiwa, sampai menuju konflik. Dalam berteman, dalam berpacaran, mungkin ada konflik-konflik yang terjadi. Ada menuju konflik. Kemudian masuk kepada puncak konflik. Setiap orang bisa menyelesaikan, tapi belum tentu setiap orang mampu menyelesaikan dengan baik. Kemudian, ketika puncak konflik itu, ada yang bisa menyelesaikan, ada yang tidak bisa menyelesaikan. Ada yang bubar, ada yang lanjut. Kemudian yang kelima adalah penyelesaian, endingnya ataupun penyelesaiannya. Ada aksi verba, ada keterangan waktu, ada dialog, maka masuk kepada unsur kebahasaan cerpen. Penyusunan cerpen. Dibagi menjadi penyusunan cerpen dan penyuntingan cerpen. Langkah-langkah menyusun cerpen. Pertama, menentukan tema. Apakah tema sama dengan judul? Yang mana yang lebih luas, tema dengan judul? Maka tentunya lebih luas tema. Kemudian menentukan pusat pengisahan. Yang ketiga, menentukan tokoh-tokohnya. Keempat, menentukan latar atau setting. Ada latar waktu, ada latar tempat, ada latar suasana. Tapi juga ada orang menyebut dengan ada latar kostum, ada latar properti. Latar kostum itu apa? Baju yang dipakai akan menentukan karakter. Panglima Jenderal Sudirman tentu bajunya berbeda dengan baju tahun 2020 ini. Kemudian properti. Properti pasti yang mendukung cerita tersebut. Kalau diibaratkan Jenderal Sudirman, maka propertinya Kintandu, mobilnya tentu berbeda dengan mobil-mobil zaman sekarang ini. Kemudian menyajikan cerpen dengan alur yang menarik. Langkah-langkah menyunting cerpen. Pertama, membaca keseluruhan naskah cerpen. Kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. Ketiga, memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah cerpen yang dibaca. Kita masuk kepada pertanyaan serta tugas. Yang pertama adalah, apa yang kamu ketahui tentang cerpen? Kedua, apa ciri-ciri dari cerpen? Ketiga, nilai apa saja yang terkandung dari sebuah cerpen? Keempat, sebutkan unsur pembangun dari cerpen. Kelima, sebutkan struktur dari cerpen. Baik, kita lanjut kepada buku yang Bapak pegang. Buku yang Bapak pegang adalah buku yang tertera seperti ini, yang didapatkan dari perpustakaan
Didapat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mohon dibaca, dipahami, dimengerti, kemudian mohon untuk modul yang sudah dibagikan pun diisi dengan baik. Silakan juga untuk membaca buku referensi yang lain jika dibutuhkan, sehingga bukan cuma satu sumber utama yang kita miliki, tapi ada beberapa buku, termasuk dari internet, dari sumber-sumber lain yang dapat kita gunakan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tayangan ini berguna dan bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu di kesempatan yang akan datang. Salam sehat selalu.